Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdausa Salsabila dengan NIM 41014222175 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Eh, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang metode grafik dan garis lidik pada program linear. Kita langsung saja ke penjelasan. Yang apa sih yang dimaksud dengan metode garis lidik? Metode garis lidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linear untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Dalam program linear, terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan, yang biasanya ditulis dalam bentuk Z sama dengan AX plus BY, atau X, Fx, Y, sama dengan AX plus BY. Dalam program linear juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut syarat atau batasan yang disebut juga dengan kendala. Langsung ke contoh soalnya. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk, A dan B. Biaya bahan baku untuk setiap unit produk A adalah $12 dan untuk produk B adalah $10. Setiap unit produk A membutuhkan 2 jam kerja, sementara produk B membutuhkan 3 jam kerja. Pabrik tersebut memiliki anggaran maksimum 600 untuk bahan baku dan 120 jam kerja tersedia per minggu. Laba yang diperoleh dari penjualan setiap unit produk A adalah $8 dan produk B adalah $7. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada tujuan, yaitu untuk memaksimalkan laba total dan penjualan produk A dan B. Selanjutnya ada variabel keputusan di mana X jumlah unit produk A yang diproduksi dan Y adalah jumlah unit produk B yang diproduksi. Dengan fungsi tujuan Z maksimalnya sama dengan 8X plus 7Y dan batasannya adalah 12X plus 10Y kurang dari 600 dan 2X plus 3Y kurang dari 120, di mana, maaf ini ada sedikit salah penulisan, di mana X, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai medianya. Langsung saja kita ke GeoGebra-nya. Nah, untuk penggunaan GeoGebra dalam menyelesaikan masalah yang tadi, langkah-langkahnya yang pertama kita tulis fungsi-fungsi kendala yang terdapat pada penyelesaian yang tadi. Yang pertama ada 12X ditambah 10Y sama dengan 600. Lalu yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 120. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua garis dari dua persamaan fungsi kendala yang tadi. Selanjutnya kita akan mencari daerah visible dengan cara memasukkan fungsi-fungsi kendala ini. Namun, tanda sama dengan di sini kita ganti dengan kurang dari sama dengan, yaitu 12X ditambah 10Y, 10Y kurang dari sama dengan 600. Dan kita menambahkan elemen dan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 120 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan mendapatkan daerah visible ini. Ini yang warna biru itu disebut dengan daerah visible. Selanjutnya,
kita akan menentukan titik-titik pojoknya, yaitu di sini, di sini, ini, dan ini. Nanti kita akan menamai titik-titik ini. Untuk mencari titik-titik pojok ini, kita dapat menggunakan tools. Kita menggunakan intersect untuk menentukan titik-titik pojok tersebut. Nah, ini kita muncul titik A di sini. Lalu kita mencari titik perpotongan ini. Nah, muncul titik B. Selanjutnya, kita juga akan mencari titik ini dengan Nah, di sini kan kita mendapatkan 4 titik, di mana A adalah 50,0, B-nya 37,5,15, dan C-nya 0,40. Yang terakhir ada titik D dengan titik 0,0. Selanjutnya kita akan memasukkan fx, y. Kita akan memasukkan titik-titik tersebut ke fx, y. fx, y. Nah, cara ini. Prinsip. X, y. X, y sama dengan tadi fungsi tujuannya itu 8x ditambah 7y. Nah, kita akan memasukkan titik-titik ini ke x dan y yang ada di fungsi tujuan ini dengan cara prinsip. Kita menggunakan prinsip. Prinsipnya di titik ini kita tulis di titik ini gitu ya, x, y. Kita masukkan titik-titiknya A, titik B, titik C, dan titik D. Kita masukkan x-nya. Ya. Ini FB, FB, C, FD. Nah, dengan ini kita bisa melihat nilai maksimum dari soal tersebut, yaitu 405. Berarti kesimpulannya yaitu nilai maksimum dari Z max 8x plus 7y yaitu 405.
hasil dari penyelesaian yang tadi menggunakan metode grafik kan kita memperoleh maksimumnya 405. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dengan menggunakan garis lidik. Caranya seperti tadi sama kayak metode grafik dengan memasukkan fungsi-fungsi kendala dan fungsi tujuan, lalu mencari titik pojok dan mencari fx dari titik-titik itu. Nah, untuk garis lidik sendiri itu yang membedakan dari cara yang sebelumnya, yang metode grafik, yaitu kalau metode grafik kan kita pakainya f, x, y. Nah, di sini kita pakainya fungsi kendala, fungsi, maaf, fungsi tujuan 8x ditambah 7y sama dengan k. Sehingga muncul garis, di sini muncul tampilan garis seperti ini. Nah, di sini ada rentangan min 5 sampai 5, kita pilih rentangannya dari 0 sampai 1000. Kita bisa menjalankan garis ini dengan cara mengeklik tanda play di sini. Kita klik, maka garis ini akan jalan sampai tentang 1000, nanti dia akan balik lagi sampai 0. Ini juga bisa digerak-gerakkan seperti ini garisnya. Kita bisa menggerak-gerakkan dengan cara klik ini lingkaran hitam yang ada di K sama dengan. Nah, untuk mencari maksimumnya menggunakan garis lidik, yaitu di mana garis lidik itu menyentuh titik terakhirnya itu di titik mana. Nah, itu titik maksimumnya di situ. Garis lidik itu menyentuh titik paling akhir itu di titik mana. Kita lihat, kalau kita jalankan, garis ini akan menyentuh paling awal kan di titik B4, lalu di titik titik B2. Nah, titik yang terakhir disentuh oleh garis itu adalah B3. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai maksimumnya. Ini kalau bisa ngepasin garisnya, kita di sini memperoleh 8x plus 7y sama dengan 405. Ini karena kurang pas jadinya 403 ya. Jadi hasil maksimum dari kendala 8x plus 7y, maaf, hasil maksimum dari fungsi tujuan 8x plus 7y dengan kendala 12x plus 10y kurang dari sama dengan 600 dan 2x plus 3y kurang dari 120, yaitu 405. Mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.